Tertib wali santri al-falah dan hal yang perlu diketahui. Yang pertama, membangun komunikasi yang baik dengan al-falah. Penting ya, komunikasi itu kunci kita bisa sukses bersama. Gara-gara salah ngomong bisa bahaya itu. Sederhana ya, komunikasi ini. Dan jika ada WA yang tidak dijawab, wajib bertanya langsung, jangan mengandalkan WA. Terutama Bu Danti banyak sekali urusannya. Bu Danti itu kadang orang mau bayar aja, orang bayar nih, kan kita pelayanan buku. Orang mau bayar aja tuh sampai nanya mulu, Bu, tagihan saya berapa? Itu orang mau bayar. Bu, tagihan saya berapa nih? Saya mau bayar. Orang mau bayar aja susah banget kayaknya. Apalagi sekedar pertanyaan, ya kadang kelewat. Ya. Jadi jangan mengandalkan WA. Jika ada WA yang tidak dijawab, bisa jadi sudah lupa gitu. Wajib bertanya langsung, jangan menghukumi. Inilah korespon orangnya gitu. Jangan. Ini perlu saya sampaikan karena sudah menjadi kejadian apa yang kemarin menjadi hal penting kami catat di sini. Kemudian jika ada sesuatu terkait hal yang dianggap kekurangan al-falah dalam pelayanan dan lain-lain, wajib langsung disampaikan kepada al-falah, tidak kepada wali santri lainnya, karena akan menimbulkan salah paham. Bu, saya tuh masa begini. Nah, begitu ngomong ke wali santri lain, oh begitu ya, rusuh akhirnya. Wah, kejadian begitu, rusuh akhirnya. Padahal kan kami sudah sampaikan kalau ada apa-apa kami sangat terbuka. Itu. Dia nanya ke temannya agak tahu begini, akhirnya terjadilah pembicaraan sesama wali santri. Al-Falah Center tuh begini. Bagus sih, cuma urusan begini. Kalau ada apa-apa sampaikan langsung. Penting sekali ya. Jadi jangan terjadi ini, karena sudah pernah kejadian, kami mengambil dari pengalaman yang ada. Ya, jadi kami sampaikan, kami sangat terbuka. Kemudian begini, jika ada barang yang tertinggal, langsung ditanyakan saja. Jangan menunggu kami yang mengumumkan. Nah, karena kadang tidak ngeh. Ini biarin bahasanya begini, ngeh. Paham ya? Enggak ngeh, paham enggak? Enggak ngeh. Iya, misalkan ketinggalan di situ, kita nggak ngeh. Iya ada barang ketinggalan. Biasanya mah dirapikan aja begitu. Nah, kok barang saya kan nggak ada informasi dari al-falah. Artinya kalau memang ada yang perlu tanya aja gitu. Ada barang ketinggalan nggak? Nah, kadang bukan kami nggak mengumumkan, apalagi menyembunyikan. Kadang nggak ngeh. Gitu. Jadi tanyakan. Kemudian jangan membuat status negatif atau kekurangan yang terjadi di al-falah. Nah, ini kadang begitu, bikin status anaknya jatuh gitu, kok nih gurunya nggak laporan gitu. Terus atau misalkan terjadi tuh si itu anak saya diginikan sama si itu, kok anaknya begitu ya. Artinya kalau ada hal-hal yang seperti itu jangan dibuat status. Karena orang akan menilainya, oh di al-falah Center begitu ya. Terjadi begitu, cuma begini. Ya Allah, sebetulnya hamba begini nih. Karena dia bicara tentang kejelekan al-falah atau yang ada di al-falah, mungkin sesama wali santri atau urusan anaknya misalkan, bukan terkait langsung dengan al-falahnya. Tapi kan itu hal yang terjadi di al-falah. Seperti malu, orang menilai, oh kondisi di al-falah itu tidak kondusif. Tapi ya Allah, sudahlah ya Allah, hamba hanya berupaya. Kalau memang kau ridho, itu akan hanya menjadi angin lalu. Semuanya hamba pasrahkan. Saya begitu. Ya betul, alhamdulillah semuanya walaupun ada begitu, angin lalu aja. Tidak sampai menurunkan kehormatan daripada al-falah Center. Karena kami berkeyakinan, ya namanya manusia memang seperti itu. Jadi kalau yang jelek-jelek mah jangan dijadikan status. Ya, yang bagus-bagusnya perlu, justru kami perlu bantuan. Bahkan alhamdulillah ada yang dia tertarik itu karena status-status positif itu.
Itu mau anaknya di mana? Di sono. Alhamdulillah. Ya. Kemudian kerjasamanya untuk konsisten mengirimkan tugas. Kalau dikasih tugas, Bu, anaknya tolong kirim voice note begini dan seterusnya, tolong itu dijalankan. Dan tidak perlu merasa malu, misalkan ya, tidak perlu. Ini saya ingatkan, jangan merasa malu, namanya anak-anak, belum menjadi ukuran. Anak yang itu ngirim tugasnya udah jauh, sementara anak dia baru segitu. Sudah biasa aja, santai aja, jangan merasa malu, karena memang kita punya programnya begitu. Ini debat tugas di halaman sekian, lah anak saya masih di sini udah jauh bener. Terus itu mungkin saja, makanya nih jangan dibawa perasaan. Sudah, yang namanya anak-anak itu biasa aja, karena kondisi anak-anak itu belum menentukan kesuksesan dia di 20 tahun kemudian, belum. Jadi kadang ada yang merasa malu gitu, akhirnya nggak mau ngirim tugas. Jangan ngirim tugas deh, saya malu, anak saya masih segini, nggak usah malu gitu. Kemudian yakini bahwa semua santri dan wali santri Al-Falah adalah baik, orang baik semua ini. Ya namanya juga anak-anak kadang bercanda atau berkata yang belum disadari baik buruknya. Kadang ngomongnya begitu, kadang bertingkahnya seperti itu. Nah ini dengan tadi kita sudah memahami, oh dia tipenya seperti itu, oh dia seperti ini. Nah saya mohon para wali santri banyak memaklumi anak-anak. Apa yang terjadi di Al-Falah Center terutama Pak Nur, ayo ngomong kepada kami, sampaikan begini-begini. Dan pastikan begini, ketika ada yang ribut, artinya ada yang bercanda anak-anak, itu jangan, wah itu anaknya situ begitu benar ya, orang tuanya udah ngajarin apa, dia berantem tuh sesama wali santri gitu. Nah ini jangan sampai terjadi ya, ribut darinya, jangan. Justru kita membangun komunikasi, persaudaraan yang baik di sini. Nah ini kebetulan agak ada yang kagak datang nih. Wajib berbusana yang baik dan menutup aurat ketika ke Al-Falah. Ya, gitu. Ngantar atau menjemput anaknya yang ibu-ibu yang pakai pakaian yang bagus yang menutup aurat. Gitu. Jadi karena itu akan menjadi nilai buat Al-Falah Center juga. Al-Falah Center baik, tapi kok itu wali santrinya pakai celana pendek, misalkan ibu-ibu begini, salah begitu, gua nggak pakai kerudung. Nah ini kami sampaikan, nanti kami tegur nih. Ya. Ada yang begitu, ada Bu, ada. Kemudian dimohon perhatian terhadap grup WA Al-Falah. Jika ada share baik yang bersifat info maupun pengetahuan. Ini ada yang kami share. Kalau sekarang mah begini Bu, kan sekarang memang zamannya sudah teknologi. Jadi kok kagak pakai surat, nah itu asalkan sumbernya dari siapa udah cukup sekarang mah gitu. Kok nggak pakai ngirim surat? Nah, ya karena bagi kami kan sudah teknologi sekarang mah. Jadi pengennya disuratin aja begitu. Sudah, ini kalau ada info dari A1 gitu ya. Oh ini informasi dari A1 nih. Nah, apa nih informasinya? Baca tuh, oh tentang ini. Atau bahkan yang sifatnya pengetahuan, kami ingin para wali santri ini adalah orang-orang yang juga pembelajar, terdidik gitu ya. Ini tolong betul-betul difahami oleh para wali santri ya. Ada 9 poin sementara ini. Yang intinya apa? Intinya semua yang ada di sini adalah insya Allah orang yang baik. Yang ingin kami berikan adalah yang terbaik. Jika ada sesuatu hal yang tidak enak bagi kita, sampaikan, jangan berbicara di belakang, karena sesungguhnya itu menyakitkan. Ya, sudah, semuanya adalah orang baik. Yuk kita bekerja sama untuk mensukseskan pembelajaran anak kita, menjadi anak yang solih dan solihah, menjadi ahlul Quran, ahlul ilmu. Sekali lagi kami sangat terbuka dan kami mendidik dengan penuh rasa kasih sayang. Ya, jadi tidak ada hal yang disimpan-simpan
ibaratnya tadi itu ya, orang tua terhadap anak walaupun dia jadi orang jahat selalu akan berharap anaknya kembali kepada jalan yang baik. Kami pun begitu, kami terhadap santri termasuk kepada murid santri, tidak ada kami dalam hati itu orang tuanya kok begitu amat sih, karena kami memahami ya namanya juga orang tua ya begitulah, namanya orang ya begitu memang. Jadi kami selalu ya sudahlah, tak apa-apa, ya lu tahu aja, ya sudah. Makanya tadi itu ada hal yang menjadi kekuatan antara Buddha dengan saya. Ini katanya begini, sudah gini aja. Jadi kadang memang permasalahan di grup rame gitu. Sudah sebelah, udah dingin aja, entar juga udah. Kalau ditimpalin makin rame gitu, grup ditimpalin makin rame, makin jadi sudah biarkan aja. Termasuk ada hal-hal yang menuduh, ini ampul center begini-begini nih. Sudah nggak apa-apa, kita makan karena Allah. Penilaian manusia udah begitu. Nah, kok bisa begitu ya sahabat bicara? Karena saya memang pernah mengalami, Bu. Saya ini dulu ditipu sama yang namanya kiai. Sampai 2 kali saya mau masuk penjara. Itu ditipu tuh, dijadikan kambing hitam. Sudahlah. Sampai ada istilah begini, kok dia Ustadz nipu ya? Padahal saya ditipu gitu. Karena dijadikan kambing hitam begitu. Sampai ya innalillahi. Jadi waktu itu istri saya sedang hamil anak kedua itu, karena stres kondisi saya seperti itu, akhirnya anak saya kedua itu meninggal tuh gara-gara gitu, karena Buddha stres melihat kondisi saya itu waktu itu tidur di mana aja, di musola apa di mana, karena kasus begitu. 2 kali mau masuk penjara, masya Allah. Begitu. Jadi makanya saya kadang sudahlah, kalau kita dirasa begitu nanti juga Allah tahu kok. Yang penting kita lakukanlah yang terbaik, lakukanlah yang benar. Itu saja dari saya. Ustaz Suri mau ada tambahannya? Baik, alhamdulillah ini pas